Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja, perkenalkan, nama saya Yuka Yulianti SPD dengan NIM 192501291, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 4 tahun 2025, Program Studi Bahasa Indonesia LPTK Universitas Pekalongan. Pada hari ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Bakti Putra Indonesia dengan materi teks hikayat. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Udah sarapan? Udah. Bagaimana kabar untuk hari ini? Baik. Oke. Udah siap belajar? Siap. Sebelum belajar, alhamdulillahnya kita berdoa dulu ya. Untuk berdoa boleh dipimpin oleh ketua kelasnya atau siapa aja yang bersedia. Oke. Persilakan. Aida boleh pimpin doanya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelum belajar kita absen dulu ya. Fajar Sidik Sakit. Fajar Sidik sakit? Sakit. Oke. Mudah-mudahan untuk Fajar Sidik yang hari ini sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Lanjut ya untuk absen yang kedua, Pak Iza Hadir. hadir. Lanjut Muhammad Firya, Hadir. Nina Aulia, Rizky Langit Ramadan, Rina, Hadir. Riyani Safarida, Rivaldi. Hadir. Selanjutnya Sani Pujayanti, Seni Nurjana, yang terakhir Winnie Septiani. Alhamdulillah ya untuk hari ini hanya satu orang yang tidak hadir. Nah, sekali lagi mudah-mudahan untuk yang tidak hadir hari ini yang sakit hari ini mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan. Amin. Untuk sekarang selanjutnya kita akan menyanyikan dulu lagu Indonesia Raya. Untuk Rihen siapa? Saya Bu. Oh boleh silakan Rina dipimpin Rihennya. Yang lain berdiri ya. Silakan untuk berdiri. Suaranya keras ya. Hiduplah Indonesia Raya tua. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu.
Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, baiklah, terima kasih ya buat Tina yang sudah memimpin dirinya untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya sekarang. Silakan. Sudah siap belajar hari ini? Sebelum belajar, seperti biasa kita ada kesepakatan kelas ya. Kalau misalkan pembelajaran mau dimulai, berarti meja harus sudah rapi. Di kolong meja tidak boleh ada sampah. Coba cek dulu kolong mejanya, tasnya dirapihin dulu, bukunya juga sama dirapihin, kertasnya juga sama dirapihin dulu, mejanya serapi mungkin ya. Tasnya dibalik. Selain itu, sebelum belajar kalian harus dengan duduk posisi sempurna ya, tangan di atas meja. Untuk selanjutnya, sebelum kita ke materi yang pertama, untuk materi yang sebelumnya minggu kemarin masih ingat tentang apa? Teks. Tadi yang pertama jawab yang masih ingat ternyata saling ya. Tes apa? Tes anekdot itu apa ya? Ada yang masih ingat? Tes anekdot itu apa? Teks non. Teks apa? Teks anekdot. Yang minggu kemarin. Cerita lucu ya. Cerita lucu. Selain itu, ciri-ciri teks anekdot apa aja? Ciri-cirinya. Apa? Minggu kemarin itu teks anekdot. Minggu kemarin apa teks anekdot? Ciri-cirinya apa aja? Ada 5. Abstrak, Oh iya, abstrak. Yang kedua apa? orientasi, Lanjut. krisis, Lanjut. reaksi, Lanjut. dan koda. Terakhir. Koda termawan. Cerita. Koda itu bisa berupa kesimpulan. Kesimpulan ya, atau bagian terakhir. Oke, sebelum belajar, ternyata alhamdulillah kami masih ingat ya untuk materi minggu kemarin. Dan di sini ingin sedikit memotivasi kalian sebelum belajar supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi belajarnya. Apalagi untuk sekarang kan udah masuk akhir semester, jadi dipersiapkan buat PSAS-nya ya. Nah, di sini untuk sekarang rencananya kita akan membahas tentang teks hikayat. Ada yang pernah dengar? Teks hikayat, ada yang pernah dengar? Belum. Oke, jadi rencananya untuk hari ini kita akan belajar tentang Teks hikayat. Teks hikayat. Nah, di sini kalian harus paham dulu tujuan pembelajaran kita tentang teks hikayat ya. Nah, di sini coba lihat di depan, kalau baca yang poin 1, Faizal yang kencang baca poin 1. Peserta didik dapat memahami unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada teks hikayat. Yang kedua, Yani boleh baca. Peserta didik dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam teks hikayat. Yang ketiga, Rina tolong baca. Peserta didik dapat menceritakan kembali isi teks hikayat. Nah, jadi di sini kita akan belajar tentang teks hikayat, tapi nanti kalian setelah selesai pembelajaran, kalian harus memahami 3 poin tersebut, ya. Termasuk nanti kalian harus menceritakan kembali teks dari teks hikayat tersebut.
Sekali lagi, benar di sini juga belum ada yang tahu atau ada yang belum ada yang pernah mendengar tentang teks hikayat? Teks hikayat? Belum? Oke, sebelum pembelajarannya kita mulai dan materinya kita mulai, kita speaking dulu. Ya, kalau semuanya berdiri untuk speakingnya. Ya, semuanya berdiri untuk speaking. Kalau di sini kita speaking dulu. Kita soalnya di sini materinya cukup rumit juga, jadi supaya kita semangat, kita ice speaking dulu. Siap? Siap. Ada yang pernah dengar lagu di sini sana senang bisa senang? Tahu? Tahu lagu itu? Tahu. Coba nyanyikan dulu. Umat senang yang lagu di sini senang di sana senang teh. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, sekarang satu tepuk tangan biar lebih semangat. Siap? Satu tepuk tangan ya. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 Oke, sekarang untuk kata-katanya kita ubah, ya. Lagunya masih sama. Di sini senang, di sana senang. Cuma kata-katanya dirubah. Jadi hanya 3 huruf pertama yang dipakai. Contoh gini, contohnya kan tadi di sini senang, di sana senang. Jadi 3 huruf pertama aja. Jadi untuk contohnya gini. Di san sen, di sin sen, di man man haku sen, ya seperti itu ya. Jadi hanya 3 huruf pertama yang dipakai. Jadi tidak dilanjutkan ya. Paham? Ada pertanyaan dulu? Paham? Ada pertanyaan dulu nggak? Enggak. Oke. Kalau semuanya paham kita mulai ya. Siap? Sampai tepuk tangan ya. 1, 2, 3. di sana senang, di sini senang, di mana aku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana aku senang. Hati ramai-ramai, lingguli goyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan ramai-ramai, lingguli goyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Lebih semangat kan sekali lagi ya. Tapi semuanya lebih semangat, semuanya goyang. Ya, ikuti sesuai lagu ya. Sesuai lagu ya, ikuti ya. Siap? Siap. 1, 2, 3. Di sini senang, di sana senang, di mana aku senang. Di sini senang, di sana senang, di mana aku senang. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Tangan dilambai-lambai, pinggul digoyang-goyang, kaki dihentak-hentak, putar badan. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Seperti biasa, seperti yang lagi, tangan atas meja. Karena kita akan mulai materi kita hari ini. Nah, untuk sekarang boleh sambil catat ya. Kalau misalkan
mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Satu, pengertian hikayat. Lanjut, alinea baru. Hikayat adalah jenis prosa. Dalam karya sastra Melayu, lama, yang berisikan cerita fiksi, riwayat, sejarah, atau kisah kerajaan titik. Lanjut, garis terus. Hikayat sangat populer di semua daerah. Yang berbahasa Melayu. Oke, Muhammad Biryal, tolong dibaca lagi dari atas, yang kencang soalnya. Mengidentifikasi nilai dan isi hikayat. Itu pengertian hikayat. Hikayat adalah jenis prosa dalam karya sastra Melayu lama yang berisikan cerita fiksi, riwayat, sejarah, atau kisah kerajaan. Hikayat sangat populer di semua daerah yang berbahasa Melayu. Oke. Di sana ada sebutan atau ada kata cerita fiksi. Ada yang tahu cerita fiksi itu apa? Cerita yang tidak nyata atau bukan fakta ya. Jadi untuk hikayatnya bisa berupa sejarah, kisah-kisah atau kerajaan, dan hikayat juga sangat populer di semua daerah yang berbahasa Melayu. Indonesia masuk berbahasa Melayu enggak? Masuk enggak? Masuk. Untuk Indonesia banyak gak yang kalian tahu tentang cerita hikayat? Ada? Yang kalian tahu? Yang kalian tahu? Boleh? Yang lain? Kayak apa? Boleh. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, sekarang lanjut ke fungsi hikayat. Nina tolong baca yang poin 1. Untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Poin 2. Pendidikan Poin 3. sebagai hiburan Poin 4. untuk mengabadikan segala kejadian
fungsi hikayat itu ada 4 ya. Fungsi hikayat ada 4. Fungsi hikayat ada 4. Yang pertama yaitu untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Yang kedua untuk mendidik. Kemudian yang ketiga sebagai hiburan. Sebagai hiburan. Dan yang terakhir adalah untuk mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja. Untuk mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja. Lihat yang ke-1 untuk menumbuhkan jiwa kepahlawanan. Jelas ya, kalau misalkan kita banyak membaca tentang hikayat, di situ banyak cerita yang memang kerajaan-kerajaan atau raja ratu pada zaman dahulu itu memang jiwa kepahlawanan tinggi ya. Jelas untuk hikayat zaman dulu. Kemudian untuk yang kedua untuk yang mendidik. Jadi secara tidak langsung kalau misalkan kita sering membaca hikayat atau menonton film dahulu atau film hikayat, secara langsung akan mendidik kita menjadi lebih baik ya. Kemudian yang ketiga sebagai hiburan. Nah, selain untuk sarana pendidikan juga, untuk fungsi dari teks hikayat adalah sebagai hiburan. Jadi di situ kalau misalkan kita lagi jenuh, lagi malas, boleh misalkan baca novel tentang hikayat. Jadi kita jadikan ini sebagai hiburan, tapi hiburan tersebut mengandung hal positif, yaitu bisa menambah pengetahuan kita tentang hikayat zaman dulu. Oke, yang terakhir adalah untuk mengabadikan segala kejadian yang dialami oleh para raja. Nah, dikarenakan adanya teks hikayat tersebut, kita jadi tahu kejadian-kejadian kerajaan di waktu dulu. Jadi kita sangat terbantu banget ya dengan adanya teks hikayat. Kalau misalnya tidak ada teks hikayat, kita nggak akan mungkin tahu tentang kerajaan pada zaman dulu, termasuk kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Kita tidak mungkin tahu kalau misalkan tidak ada teks hikayat. Jadi jelas ya, untuk teks hikayat ini sangat membantu banget buat kita. Selain buat menambah pengetahuan dan pendidikan kita, juga bisa menambah atau sebagai alat hiburan ya. Oke, lanjut. Nah, dalam teks hikayat ini sebenarnya ada dua unsur ya. Yang pertama itu unsur intrinsik, yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Kita pahami dulu yang unsur ekstrinsiknya ya. Mau cerut dulu? Catat dulu. Unsur ekstrinsik dulu ya, yang X, unsur X-nya. Unsur ekstrinsik hikayat adalah unsur yang membangun cerita dari luar unsur ekstrinsik diantaranya adalah keadaan zaman saat cerita itu dibuat. Keadaan zaman
saat cerita itu dibuat, koma. Latar belakang penulis, koma. Lingkungan budaya, koma. Lingkungan sosial, koma. Dan nilai-nilai kehidupan, titik. Nilai-nilai kehidupan, koma. Nilai-nilai kehidupan, koma. Misalnya nilai moral, koma. Nilai religius, koma. Nilai pendidikan, koma. Nilai sosial, koma. Nilai kepahlawanan, koma. Dan nilai psikologis. Dan nilai psikologis. Sani, tolong baca Sani yang unsur ekspresinya, Sani. Unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Unsur ekstrinsik diantaranya adalah keadaan zaman saat cerita dibuat, latar belakang penulis, lingkungan budaya, lingkungan sosial, dan nilai-nilai kehidupan. Nilai-nilai kehidupan misalnya nilai moral, nilai religius, nilai pendidikan, nilai sosial, nilai kepahlawanan, dan nilai psikologis. Oke. Terima kasih. Sekali lagi ya, untuk unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari luar. Jelas ya, untuk perbedaannya X itu berarti luar. Jadi nanti kalian jangan sampai salah membedakan antara unsur ekstrinsik dan unsur intrinsik. Jadi yang harus kalian pahami di sini adalah X itu harus ingat, X itu adalah luar. Nah, apa aja yang termasuk ke dalam unsur yang dari luar T atau unsur ekstrinsik T? Pertama adalah keadaan zaman saat cerita dibuat. Jelas ya, untuk keadaan zaman dahulu sama zaman sekarang itu beda. Sekarang udah masuk ke zaman modern. Kalau dulu masuk ke zaman masih tradisional ya. Kalau zaman dulu segala sesuatunya masih tradisional, jadi belum menggunakan gadget. Gak ada gadget zaman dulu, ada sama zaman sekarang. Kemudian tuh yang selanjutnya, latar belakang penulis. Latar belakang penulis. Biasanya untuk di hikayat, latar belakang penulis itu tidak dicantumkan ya. Kemudian selanjutnya ada lingkungan budaya. Zaman dulu untuk lingkungan budaya itu sangat kental banget ya. Kebudayaan zaman dulu itu masih terjaga karena memang belum terpengaruh dengan gaya hidup zaman modern zaman sekarang. Terus selanjutnya nilai kehidupan, misalnya nilai moral. Nilai apa lagi setelah moral?
udah masuk ke zaman modern ini lebih dikembangkan lagi. Lanjut, nilai apa lagi? Sosial. Sosial. Terus Nilai keagamaan. lanjut yang terakhir. Nilai psikologis. Oke, nilai psikologis. Oke, lanjut ya. Nah, yang sekarang adalah unsur Intrinsik. Sekarang masuk ke unsur intrinsik. Boleh catat dulu. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik hikayat terdiri atas tema. Unsur intrinsik hikayat terdiri atas tema, amanat, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa titik. Sudah? Rizky tolong dibaca yang unsur intrinsiknya. Unsur intrinsik hikayat terdiri atas tema, amanat, penokohan, latar, alur, sudut pandang, dan gaya bahasa. Oke. Untuk hikayat yang bagian unsur intrinsiknya itu sebetulnya lebih banyak dibandingkan dengan unsur ekstrinsik. Kalau unsur intrinsik itu terdapat beberapa poin. Yang pertama ada apa? Tema. Ada yang tahu tema? Pernah dengar tema? Apa tema? Garis besar. Tema apa tema? Ada yang pernah dengar? Tema itu biasanya mencakup cerita dari keseluruhan, ya. Cerita itu menggambarkan tentang apa? Biasanya seperti itu ya, tema. Jadi temanya apa? Gambaran yang mencakup keseluruhan dari cerita teks hikayat. Kemudian yang kedua ada amanat. Apa itu amanat? Apa amanat teh? Pesan. Oleh pesan yang lain apa amanat? Biasanya ya, setiap cerita, setiap teks atau setiap apapun itu biasanya, termasuk kemarin kita belajar di teks anekdot yang minggu kemarin ya, biasanya setiap cerita itu pasti mengandung amanat atau pesan. Jadi ada hikmah yang bisa kita ambil dari cerita tersebut atau dari teks tersebut. Jelas harus ada itu, harus ada. Biasanya itu ada di akhir ya, untuk amanat. Kemudian lanjut, selamat ada apa? Penokohan. Ada yang tahu penokohan apa? Tokoh-tokoh yang ada dalam cerita tersebut. Siapa aja tokohnya teh? Ya, kurang lebih seperti itu. Jadi orang-orang yang diceritakan dalam cerita tersebut atau dalam teks tersebut. Selanjutnya
mungkin kalau misalkan kita menceritakan sesuatu tapi kita nggak tahu tempatnya, ya jelas pasti akan ada yang namanya atau lata. Selanjutnya setelah lata kan apa? Alur itu apa cuman? Alur itu apa? Ayo berpendapat yang lain. Saya keluarkan yang lain. Alur apa tuh alur? Jalan cerita. Boleh, yang lain. Jalan cerita, senang. Jalan cerita naon? Jalan cerita tersebut. Lanjut yang lain. Alur teh yaitu jalan cerita tersebut. Apakah alurnya itu? Di sini ada beberapa ya. Ada tiga alur. Yang pertama maju, yang kedua mundur, yang ketiga campuran atau monoton ya untuk alur. Jadi untuk alur ada berapa? Tiga. Apa aja? Maju. Yang kedua Mundur. yang ketiga Campuran. atau Monoton. monoton. Oke lanjut. Setelah alur ada apa? Sudut pandang. Sudut Pandang. Sudut pandang itu apa? Ada yang tahu? Sudut pandang. Sudut pandang itu cara orang tersebut menyampaikan. Biasanya untuk hikayat itu, untuk sudut pandangnya menggunakan orang ketiga. Jadi orang yang menceritakan. Beda dengan cerpen. Nah, nanti kita ya untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang cerpen. Nah, untuk cerpen itu beda. Jadi untuk alurnya untuk sudut pandangnya cerpen bisa orang pertama, orang kedua, orang ketiga. Nah, beda untuk hikayat hanya satu, yaitu orang ketiga ya untuk hikayat, karena kita berdasarkan cerita orang, ya, karena berdasarkan cerita orang. Kemudian lanjut yang terakhir, gaya bahasa. Gaya bahasa tenawan senang apa? Sederhana. Yang lain gaya bahasa. Gaya bahasa yang lain. Gaya bahasa itu bahasa yang digunakan pencerita pada teks tersebut, ya. Soalnya beda. Seperti cerpen beda lagi gaya bahasanya, termasuk untuk hikayat pun beda. Nah, biasanya untuk hikayat gaya bahasanya itu adalah apa? Bahasanya adalah bahasa Melayu ya. Sebetulnya untuk unsur entrisik pasti ada satu lagi ya, yaitu pengarang. Pengarang. Dan di sini untuk teks hikayat biasanya pengarang itu anonim. Sekali lagi tambahannya untuk unsur intrinsite apa tambahannya teh? Pengarang. Dan biasanya pengarang itu untuk teks hikayat biasanya pengarangnya bersifat anonim. Ada yang tahu anonim? Apa? Ada yang tahu anonim? Gak jelas.
unsur ekstrinsik. Ekstrinsik cuma ada 2. Ya. Apa aja? 1 masa, yang kedua warna, kemudian untuk yang intrinsik ada apa aja? tema, Oh, yang kedua tokoh-tokohan, yang ketiga latar, yang keempat alur, yang kelima sudut pandang, Nah, berarti ada tambahan lagi ya tadi ya 6 berarti ya berarti apa tadi teh? pengarang, Pengarang bersifat anonim, anonim. Kita baca ulang untuk yang temanya. Tema untuk intrinsik apa? Temanya tradisional, kepahlawanan, kesaktian, kenegaraan, dan kemustahilan. Kemustahilan. Biasanya untuk teks hikayat pada temanya itu sering menggunakan atau sering ceritanya itu tentang kepahlawanan, kesaktian, kenegaraan, dan kemustahilan. Tapi biasanya justru di teks hikayat itu banyaknya tentang kepahlawanan atau kerajaan dan kemustahilan. Biasa seperti itu. Jadi banyak banget cerita-cerita teks hikayat itu yang memang ceritanya itu mustahil di zaman sekarang ya. Tapi kalau memang zaman dulu itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Dulu itu emang pada zaman tradisional mah itu lumrah. Tapi kalau misalkan di zaman sekarang itu bisa dikatakan sebagai hal yang mustahil. Lanjut. Pilih lanjut yang tokoh. Tokoh-tokohan bukan seperti raja, pahlawan, atau kesatria. Oke. Nah, untuk teks hikayat, untuk bagian tokohnya biasanya itu memang ceritanya tentang raja, ratu, atau pahlawan ya, zaman dulu. Zaman sekarang ada nggak raja, ratu, kerajaan zaman sekarang? Tidak. Tidak ada ya sekarang kita ya, beda dengan zaman dahulu. Oke, lanjut. Rizky, bagian latar tolong dibaca. Latar istana tempat yang disucikan. Oke, latar itu adalah tempat ya, biasanya zaman dulu itu memang untuk tempatnya banyaknya di kerajaan atau istana ya, atau memang tempat yang disucikan. Lanjut Winnie, tolong baca yang keempat, 1, 2, 3, 4 yang keempat. alur, monoton, Nah, jelas ya untuk alur, untuk teks hikayat itu monoton atau bisa ditebak ya. Monoton itu bisa ditebak endingnya seperti apa. Beda lagi dengan sinetron ya. Kalau sinetron zaman sekarang tuh jadi kayak kita tuh apa ya, nebak-nebak endingnya seperti apa kan, seperti itu kalau misalkan untuk sinetron zaman sekarang. Tapi zaman dulu itu alurnya monoton, jadi bisa ketebak endingnya bakal seperti apa ya. Yang terakhir, Ripali tolong baca. Sudut pandang orang ketiga. Oke, yang terakhir di situ sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga seperti tadi sudah dikatakan bahwa memang untuk orang ketiga itu berdasarkan cerita ya, cerita orang. Sudut pandang beda dengan sinetron zaman sekarang, itu biasanya menggunakan orang pertama, kedua, ketiga. Jadi orang tersebut yang menceritakan. Oke. Untuk selanjutnya sudah paham sampai sini? Yakin paham? Yakin. Oke, ada pertanyaan mungkin sebelum kita setelah ini kita nonton tes hikayat ya. Jadi nanti Ibu akan memberikan visual tentang tes hikayat yang harus kalian tonton, tapi nanti ada tugasnya ya. Siap ya? Nah, sebelum kita nonton
Mungkin ada pertanyaan dulu. Tidak izin bertanya Bu. Boleh ini apa? Dilakukan pada hikayat pengarangnya. Oke. Pertanyaan bagus ya. Kenapa pada hikayat pengarangnya anonim? Mungkin yang lain dulu yang tahu boleh dijawab pertanyaan dari Riani. Ada yang tahu kenapa cuma pada teks hikayat pengarangnya anonim? Kenapa tidak soal? Ada yang tahu yang lain? Enggak? Tidak. Oke, kalau tidak ada berarti belum jawab ya. Kenapa pada teks hikayat pengarangnya anonim? Karena pada zaman dahulu itu kan biasanya teks hikayat itu zaman dulu tuh zaman kerajaan masih tradisional, jadi belum mengenal yang namanya tulisan. Nah, dikarenakan oleh sebab itu, jadi untuk pengarangnya tidak ditulis atau tidak dicantumkan karena memang belum mengenal Tulisan. tulisan. Ya, ada yang mau menambahkan atau udah puas? Ya nih, udah ya. Jadi apa saja alasan kenapa untuk teks hikayat itu tidak ada nama pengarangnya? Kenapa? Belum mengenal tulisan. Oke, jadi pada zaman itu belum mengenal Tulisan. tulisan. Oke, tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Sekarang kita nonton ya. Sambil kalian nonton, tapi sebelum kita nonton, ibu di sini menegaskan nanti ada tugas yang harus kalian isi setelah menonton video teks ayat tersebut. Ya. Jadi tolong konsentrasi, jangan cuma nonton. Siap? Siap. Hanya 10 menit kalau nggak salah.
Oke, selesai ya. Alhamdulillah. Gimana untuk video teks kayak hari ini? Seru? Oke. Supaya kalian tidak terlena dengan materi, Ibu akan nanya dari teks tersebut berdasarkan tadi unsur intrinsik dan unsur ekstrinsiknya. Oke. Berdasarkan teks tersebut, tema yang pertama tema dari teks hikayat pada periode tersebut apa temanya? Tradisional. Oke, yang lain selain tradisional. Oke, lanjut selain itu Kesaktian. yang lain. Selanjutnya oke, berarti kumplit ya, paham ya dari cerita tersebut. Kemudian yang kedua untuk tokohnya di situ. Tokohnya Putri dari Cempaka. Untuk penokohannya di situ ada siapa aja? Terus ada lagi Raja Ratu Agung. Siapa yang kerja Ratu Agung teh? Ayahnya. Ayah dari Putri dari Cempaka. Oke, putri dari Gading Cempaka. Kemudian yang ketiga apa? Di daerah apa? Di daerah Bengkulu. Bengkulu apa di situ? Di situ berdasarkan kita tadi. Bengkulu tinggi. Bengkulu tinggi. Lanjut yang ke selanjutnya. Alurnya. Maraton. Jadi di situ dapat ditebak nggak kalau ceritanya? Kira-kira. Endingnya apa? Bahagia. Ya, endingnya di situ bahagia ya. Jadi untuk apa? Untuk alurnya itu sudah jelas monoton dan bisa ditebak gitu. Ya. Yang kelima sudut pandang. Orang ketiga. Untuk hikayat semuanya adalah orang Ketiga. Kemudian unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsiknya bahasanya apa? Melayu. Jelas penggunanya Melayu, ditandai dengan kata apa tadi pertama? Alkisah ya. Alkisah biasanya itu bahasa Melayu yang memang digunakan pada awal cerita pada teks hikayat. Kemudian yang selanjutnya pengarang. Anonim. Kalian di situ menemukan nggak siapa pengarangnya? Tidak. Jadi jelas ya untuk pengarang pada teks hikayat itu anonim atau tidak Dicantumkan. Nah, terus sekarang itu akan buat kelompok, ya. Karena sedikit kita bagi dia kelompok aja. Setelah nanti dibagi 3 kelompok, kalian duduknya berdasarkan kelompok ya. Sekali lagi, kalau misalkan nanti kelompoknya sudah dibagi menjadi 3 kelompok, kalian duduknya berdasarkan kelompok. Ya. Kelompok 1 nanti yang kelompok 1 sebelah sana, kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini ya. Ini 3 kelompok. Nah, boleh. Kelompok 1, silakan. Kelompok 1 boleh, silakan. Kelompok 3 di sini, kelompok 2 di sini. Kelompok 3 di sini. Ya, 3 kelompok. Sekarang Ibu akan kirim link. Kalian boleh buka gadgetnya satu kelompok satu gadget ya. Kalian boleh buka gadgetnya satu kelompok satu gadget. Ibu sekarang akan kirim link. Masih berupa teks hikayat, video teks hikayat 2. Ya. Di sini Ibu akan kirim linknya tentang hikayat Putri Hijau dan hikayat Bunga Kuning. Ya. Sekali lagi Ibu di sini akan kalian kirim link pada masing-masing kelompok, yaitu hikayat Putri Hijau dan hikayat Bunga Kuning. Kalian boleh tonton. Setelah tonton kalian isi. Ini LKPD yang Ibu akan bagikan. Ini adalah LKPD atau lembar kerja peserta didik. Jadi kalian nanti harus isi
nanti kalian akan tulis perbedaannya dari hikayat Putri Hijau dan hikayat Bunga Kemuning ya. Paham cara tulis yang bedanya atau masih ada yang menanyakan? Paham, langsung lagi ya. Ini untuk kelompok 3, ini kelompok 2, ini untuk kelompok 1. Nah, tolong untuk nama kelompoknya ditulis ya. Nama kelompoknya nanti ditulis. Terakhir kita nanti presentasi ya. Kalau misalkan waktu yang cukup, semua kelompok kita presentasi. Kalau misalkan waktu yang tidak cukup, berarti hanya satu kelompok yang presentasi. Siap? Siap. Oke, linknya udah begini, udah ada? Ya. So, boleh kalian tonton. Hikayat Putri Hijau dan hikayat Bunga Kemuning. Kita tonton. Dan lagi tolong nanti kita siapkan ya untuk presentasinya.
Biar cepet ya, sambil nonton sambil diisi ya, isi kalian kesempatan kalian isi orangnya gimana, tokohnya pelemahan siapa aja, sambil tonton sambil ditulis ya. Jadi satu yang nonton, satu yang nulis. Waktunya untuk mengerjakan 5 menit lagi ya. Setelah itu kita langsung presentasi kelompok pertama. Ada yang kesulitan untuk
adek-adeknya? Kalau ada kesulitan boleh tanyain. Boleh tanyakan.
kembali ke tempat duduk semua. Ya. Baik, waktu mengerjakan sudah habis. Tolong sekarang persiapan. Mau dikocok tampilnya atau mau berdasarkan kesiapan untuk presentasinya? Oke, mau siap? Boleh siapkan. Perwakilannya aja ya, perwakilannya aja. Perwakilannya. Boleh sana. Kasih plus dulu dong buat kelompok 2 yang baik, silakan kelompok 2 presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan perbedaan hikayat putri hijau dan hikayat bunga kemuning hasil diskusi kelompok 2 yang beranggotakan Pirial, Sani, Nina, dan Hendra. Bagian unsur intrinsik untuk tema putri hijau, tradisional, kesaktian, kenegaraan. Sedangkan tema hikayat bunga kemuning adalah tradisional, kepahlawanan, kesaktian, kenegaraan, dan kemustahilan. Untuk tokoh dan penokohan hikayat putri hijau adalah istana sentris, raja dan ratu. Tokoh dan penokohan hikayat bunga kemuning adalah raja dan ratu. Latar untuk hikayat putri hijau adalah istana. Latar untuk hikayat bunga kemuning juga istana kerajaan. Alur hikayat putri hijau adalah monoton. Alur hikayat bunga kemuning adalah monoton. Endingnya karena dapat ditebak. Sudut pandang hikayat putri hijau adalah orang ketiga. Sudut pandang hikayat bunga kemuning juga orang ketiga. Untuk bagian unsur ekstrinsik, bahasa hikayat putri hijau adalah bahasa Melayu dan juga bahasa hikayat bunga kemuning juga Melayu. Pengarang hikayat putri hijau anonim, pengarang hikayat bunga kemuning juga anonim. Itu dia hasil diskusi kelompok 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi ya Mas Tom. Terima kasih perwakilannya buat Fajar yang sudah presentasi di depan. Mungkin dari kelompok lain ada yang ingin menambahkan atau ada tambahan atau kurang setuju dari hasil presentasi kelompok 2, kelompok lain, kelompok 1 atau kelompok kelompok 1 apa kelompok 1? Izin menambahkan Boleh apa? menambahkan amanat dari Iya betul amanat. Betul ya. Untuk XM itu sebetulnya ada amanatnya ya. Tadi udah jelas ya ketika penyampaian materi juga bahwa untuk teks hikayat itu bagian unsur intrinsiknya ada amanat. Boleh amanatnya apa? amanat dari hikayat putri hijau, kata diajarkan untuk tidak serakah dan melakukan segala hal yang diinginkan tanpa memberikan orang lain, karena penyesalan akan selalu ada dan datang belakangnya. Amanat dari hikayat bunga kemuning mengajarkan pentingnya kasih sayang dan kesetiaan kepada keluarga. Jika kita tulus dan ikhlas berbuat baik, kebaikan itu akan dikenang dan dihargai. Selain itu, dari hikayat bunga kemuning ini juga mengingatkan kita untuk hidup sederhana dan tidak serakah. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dong buat kelompok 1. Ada tambahannya? Kelompok 3 gimana? Ada tambahan juga? Enggak? Tidak ada. Tidak, oke. Di sini kalau tidak ada, ibu yang ingin menambahkan atau ingin bertanya ya pada ketiga kelompok.
Tadi sempat disebutkan juga bahwa untuk teks hikayat itu ada kemustahilan ya. Tadi kan kalian sudah nonton teks hikayat dari dua cerita, yaitu hikayat teks Bunga Kemuning sama Putri Hijau. Nah, kalian menemukan kemustahilan nggak dari cerita tersebut, dari kedua cerita tersebut? Oke, pertama dari yang Bunga Kemuning dulu deh. Dari yang Bunga Kemuning dulu, ada hal mustahil atau ada kemustahilan nggak dari cerita tersebut? Ada. Apa? Muncul tumbuhnya pohon yang menjadi indah di atas lagi. Oke, betul ya, betul banget. Tepuk tangan dong. Ya, pada video teks hikayat yang Bunga Kemuning itu, kalau menurut kita tuh mustahil ya tumbuh bunga sesuai dengan warna baju, yaitu bunga kuning, sehingga akhirnya disebut dengan bunga kemuning, tumbuh di atas makam dari putri kuning tersebut, berbunga kuning dan wangi ya. Kemudian yang kedua, hikayat Putri Hijau, kemustahilannya apa? Boleh apa satu? Munculnya naga Dari di laut. itu kan sebetulnya kalau misalkan munculnya agama bisa aja ya muncul secara tiba-tiba, tapi itu muncul naga tidak akibat apa? Diakibatkan Dilempar apa? sama ya. Dilempar apa? Dilempar telur sama apa? Beras. Jadi ketika dilempar telur sama beras, tiba-tiba muncul seekor naga besar. Kalau misalkan zaman sekarang kan itu mustahil banget ya untuk muncul hal seperti itu. Nah, jadi baiklah, kita ambil kesimpulan untuk materi hari ini tentang teks hikayat. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan bahwa teks hikayat itu berupa cerita fiksi yang bersifat tradisional dengan latar yang kerajaan atau istana, lebih seperti itu ya. Sekarang kalian boleh kembali lagi ke tempat masing-masing karena untuk hari ini memang semestinya cukup satu kelompok aja ya. Oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, kita sedikit dulu mengrilekskan pikiran kalian yang bersat tegak karena ngisi APBD. Boleh semuanya berdiri dulu. Kita SPG-nya tepuk 8, 4, 2, 1. Tepuk 8, 4, 2, 1. Katanya seperti ini ya. Tapi digunakan kaki juga, kaki sama tangan dipakai ya. Lalu semuanya perhatian depan. Lalu perhatikan. Tanda seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Ya. Kurang lebih seperti itu ya. Kakinya di depan, tangannya yang keras, tepuk tangannya yang cukup keras, kakinya di depan. Dan diusahakan biar kompak semuanya dimulai dengan tangan kanan. Kanan, awas salah, kanan dulu. Siap ya? Ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 1, 1. Oke, tepuk tangan buat saya. Sekarang boleh kembali duduk. Kita barusan udah mengambil kesimpulannya bahwa untuk materi tes hikayat. Sekarang kita Ibu akan menyampaikan materi selanjutnya. Materi yang Ibu kemarin apa? Teks, untuk sekarang adalah teks hikayat. Dan untuk ke depan rencananya itu tentang teks cerpen ya, tentang cerpen. Jadi nanti kita akan belajar perbedaan unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik dari cerpen dan hikayat. Jadi kita minggu depan kita berbicara tentang perbedaan ya. Kemudian selanjutnya
Sebelum kita mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat, khususnya buat ibu, umumnya buat kalian semua, dan mudah-mudahan ini menjadi bakal buat kalian nanti mengikuti PSAS yang akan dilaksanakan di depan. Boleh untuk berdoa dipimpin oleh ketua kelasnya. Sebelum mengakhiri pelajaran ini, alangkah baiknya karena kita berdoa terlebih dahulu dalam hati berdoa dengan selesai. Oke, baik, terima kasih anak-anak untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan, jaga pola makannya, jangan sampai sakit nanti pas kegiatan PSAS. Dari Ibu Ariel Kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam